Selamat pagi teman-teman semuanya. Good morning. Weekend. Weekend. Ini makannya tapi nggak terlalu weekend sih sebenarnya. Tapi ini bukan Cukup weekend berat by the way. sih. Ya apa namanya? Kita lagi di Bintaro, Yay. tetangga yang deket Jakarta. Oke. Jakarta Selatan. Apa namanya? Ini invitation tapi dari dia invitationnya. Apa namanya? Kita mau nge-review Padang Merdeka Bintaro. Nggak tahu bedanya apa. Sebenarnya awalnya kita di-invite ke Alam Sutra. Alam Sutra Ya, ya. yang baru buka. Cuma ternyata lagi ada pesan sampai 100 box. Akhirnya kita dioper ke Bintaro. Yep. Apa namanya, dia posisinya ada di Bintaro Jaya ya kalau nggak salah jalannya. Pokoknya gampang banget di jalan utama kalau keluar tol. Dia dekat dari Bintaro Exchange tuh, lewatin jalan utama aja pokoknya. Lurus aja. Iya, yang pasti makannya nasi padang sih, nggak mungkin makan mie ayam kan. Ya apa namanya, penasaran seperti apa review kita di Padang Merdeka Bintaro. Mungkin bisa mewakilkan Padang Merdeka yang lainnya karena ada di Gading Serpong juga, tapi kita belum pernah makan. Ya terus kita ada Gading Serpong, where this is more the case. Sejajar, giginya jarang-jarang. Tapi tinggi dia malah. Ini kursinya delep soalnya. Ya by the way ini kita udah masuk ke tempatnya. Dia ada di Kebayoran Square ya kalau nggak salah ya tempatnya. Pasti ada kami sebelahnya. Always. Jadi ternyata tadi katanya mau ngambil makanan sendiri, ternyata bukan ngambil makanan sendiri, tapi disediain di meja seperti biasa. Terus nanti tuang sendiri. Nanti baru nuangin sendiri-sendiri. Biasanya sih menunya harusnya keluar semua yang mereka punya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita tambah nanti seperti biasa. Tapi tadi yang pastinya dapatnya apa aja? Ayam goreng, telur, terus telur dadar ya? kikil. Boleh kikil. Telur goreng ya, telur dadar goreng. Oh iya, oke. Boleh kikil sama dendeng ya kalau Iya, nggak salah ya. sama dendeng Bisa sama dapat itu. ada kerupuk. Kerupuk jangan siram. Yeay. Itu biasa kerupuk kulit disiram pakai kuah gulai. Nah, terus apa namanya, sedikit dari tempatnya, kayaknya tempatnya nggak beda jauh sama yang di Gading Serpong. Sotoy banget, gue belum pernah masuk, tapi sering lihat dari luar. Ya apa namanya, mirip-mirip lah, dia punya gaya warnanya, penataannya. Padang Merdeka yang di Best Plaza ya? Nah iya, Oh alah, oke. itu Padang Merdeka juga yang di Best Plaza. Jauh juga kita dioper ke Bintaro ya. Iya makanya. Nah, terus apa namanya, untuk apa namanya makanannya tadi kita udah lihat udah disediain langsung ya, kayak nasi padang lah ya, udah ada, jadi kita bisa tinggal milih touchscreen atau langsung datang aja duduk terus langsung disediain. Nah kayaknya kita mau ikutin yang gaya yang langsung duduk aja biar langsung disediain. Cuma mungkin kita ngerekam belakang dulu kali ya. Oh iya dapur dong. bentar. Iya, kalau nggak videonya cuma 10 menit. Ya, Pak tontonnya terus kita anak-anak Serpong lagi. Stay tune. Bu, tebel itu dihidang tapi nasinya nasi rames ya, Bu? Gitu. Soalnya di sini yang goreng sama Kalau goreng ini mas. Boros juga. ya udah lu tolong buatin nasi ramesnya. Ya kan. Ya.
Siap, Bang. Ini udah ini. Celebrate this night with me, although it's not the last time. There's fire inside of me. I wanna burn for you tonight. Celebrate this night with me, although it's not the last time. There's fire inside. Oke. Ya ini nggak sebanyak yang tadi ya pasti. Tadi kan keluar. Oke. Tadi kan Terus keluar kita makan. semua menunya, tapi kita udah sortir apa aja yang mau kita makan. Gua ada nambah si cincang, obviously buat gua. Ini cincangnya. Menarik banget cincangnya. Terus ada telur dadar. Dia telur dadar sama ayam ternyata digoreng fresh langsung, jadi bukan yang dingin ya. Terus ayam gorengnya kayak pakai kremes gitu, ada singkong, ada gulai kikil, ada dendeng 2 di sana. Terus ada sayur ubi. Nah ini katanya yang khasnya dia. Yang coba Sayur ubi, terus sama udah sih that's it kayaknya. kerupuk Oh iya, sama kerupuk ini apa jange siram. jangnya siram. Ya. Enak banget. Nah, kita makan apa dulu nih? Berarti kita coba apa dulu nih? Aku mau kuah sih. Mau kuah, oke. Kuah aku. Kayaknya mungkin Aku makan belum yang pakai sayur nangka. kamu nggak bisa makan dulu. Iya, Gua cobain silakan. ini cincang. Cincangnya sih menarik banget ya. Daging terus nggak banyak lemaknya kalau gue lihat. Ini ada kayak urat. Cheers. Wow. Enak banget cincangnya. Kikilnya nggak alat, nggak tahu cuy. Terus sih, bumbunya cukup strong, tetap berasa pedas di mulut. Terus apa dia nggak berlemak sama sekali sih, oke, nggak berlemak sama sekali. Terus apa namanya? Nggak tahu ini sapi atau mutton atau kambing. Enak tapi yang pasti gue suka. Dia lebih ke arah pedas gitu loh bumbunya. Oke, apa nih? Dendeng. Dendeng yang lambu. Dendeng Lamborghini bukan. Aduh. Nah, dendeng lambo itu berarti yang basah katanya. Yes. Oh, kira bakal manis loh. Oh, ternyata enggak. I like it. Buat basah ini kering sih. Ya, lebih ke arah, tapi kayaknya lebih berasa ini sih ya. Masih ada tekstur si apa namanya? Dagingnya. Biasanya kan kalau yang batoko atau yang kering kan dia lebih ke arah apa namanya? Crispy ya. Apa nih? Oh, telur. Nah, nih. Telur dadarnya digoreng fresh juga orang membernya. Cheers. Dadarnya enak, simple. Dia ada kayak apa namanya? Tekstur sih yang basi. Tekstur dari si kayak apa? Kayak sekat-sekat gitu enak banget. Jadi dari si telurnya itu tekstur sih yang dikejar, terus rasanya asin. Enak banget. Dia punya ininya. Nggak terlalu berminyak yang pasti dari si telurnya masih berasa ada si tekstur telurnya. So gue penasaran, tadi kan gue udah makan dendeng yang lambonya. Sekarang gue pengen coba yang batokonya, yang kering. Tadi katanya soalnya basah kalau ini yang kering. Ya, sambelnya. Ini pakai sambal hijau by the way. Apa? Kayak tuker deh. Kayaknya ketuker sih. Nah, ini yang lambo deh. Sambal hijau. Karena lebih lembut.
Obviously kalau yang merah Lebih kering. lebih kering, dia punya teksturnya lebih dry. Tapi gue lebih suka yang yang merah sih, yang kering. Kayak makan meat jerky gitu, enak banget. Sekarang kita coba ayam. Nah ini ayam gorengnya sama digoreng fresh juga kayak telur dadar ya. Dia pakai bumbu kremes gitu. Tuangin dulu. Ayamnya not that big. Tapi kita coba tear down aja. Kayaknya ayam kampung apa ayam kampung atau ayam negeri ini? Cuma lucunya dia tuh pakai sambal kecap gitu loh. Kayak pakai Ini sambal penasaran kecap. ya, coba. Iya. Coba ya. Hmm. Kayak sambal petis tau kan? Ini warnanya. Hmm. Iya Ini sih. sambal petis bukan? Kecap ya? Kecap manis ya. Oh, Cuman kecap. banyak banget kecap manisnya. Yang kita prefer nggak pakai kecap deh. Enak ayamnya, soft, terus apa namanya? Nggak terlalu flavorful sekali, pas bumbunya. Very good. Ada dua, ini ada dada sama paha. Terus sekarang kita coba kikil. Kecil. Tangan aja lah, karena dia nggak akan makan. Cheers. Wow. Gimana? Kikilnya cukup lembut, si kulitnya agak bawa kayak tekstur tulang muda. Nah, Tapi masih lembut. Terus yang gue suka itu dari kuah gulainya sih, kuah gulainya kayak nggak terlalu heavy gitu loh, kayak clean tasting gitu di mulut tuh, bukan yang kayak wah, ya bukan yang kayak jadi ini banget kayak apa kayak ngecoating di mulut itu enggak. Tapi enak kayaknya teksturnya. Apa namanya? Ada yang berbit crunchy sama ada juga yang soft, yang lembut banget. Cobain jange ya. Cheers. Agak dingin banget. Enak banget, kerupuk kulit pakai kuah gulai. Very good banget. Terus terakhir kita coba si ini ubi. daun ubi. Biasanya kan yang kita tahu pakai daun singkong ya. Nah ini biasa tuh katanya favoritasnya pakai daun ubi. Pakai sendok ini ya, sendok sambal. Let's try. Modelnya kayak teksturnya kayak sayur nangka gitu sih. Wah, Enak. pasti lebih flavorful dari si singkongnya. Meskipun singkongnya bukan yang di blend biasa ya, biasanya kan singkong di blend biasa. Ini kayak ditumis gitu. Terus ini kalau si daun ubinya tuh kayak ada rasa licorice-nya gitu, kayak ada sour is-nya gitu. Oh ini sini, enak, very good. Cuman dia obviously lebih asin daripada si singkongnya. Ya. Date note, kita udah cobain semua. Shot review kita, mungkin kita bisa lanjut makan lagi. Kita habisin dulu, silakan kita review biasa. Kita duluan. Celebrate this night with me, although it's not the last time. There's fire inside me. I wanna burn you tonight. Wah. Ya. Mau ngapa ya? Yang banget. Menunya. Ya jadi kita udah beres makan seperti biasa. Tadi ya yang kita makan tadi yang kita kasih lihat aja yang waktu di vlog sebenarnya pas lagi record mungkin ada banyak. Iya, Itu buat banyak kebutuhan banget. dia. Jadi apa namanya? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh? Dari gue sih mungkin ayam goreng ya. Mungkin dari mereka tuh ayam gorengnya sih enak banget kalau Iya kata ya, gue. enak ya. Jadi kayak apa ya, ayamnya tuh emang nggak terlalu gede, terus tapi dia punya dagingnya tuh soft, lembut,
Jadi kayak juicy juga. Jadi masih makan tuh masih enak gitu, bukan ayam goreng yang kering gitu. Karena biasanya kan kalau yang gitu kan paha yang juicy gitu. Tapi ini dadanya juga enak banget. Juicy gitu, terus lembut ayamnya. Tapi kayak direbus dulu atau gimana, terus goreng bentar doang kayaknya sih ya. Mungkin ya, mungkin. Terus nggak tahu dia punya rasa kayak lebih kayak Sunda. Sweet Jasmine. Jadi obviously dia pakai bumbu kayak bumbu kriuk gitu, bumbu kremes. Tapi kata sih bumbu kremes tapi nggak terlalu keras juga, nggak terlalu crispy juga. Enak, lembut, asin. Yang pasti nggak terlalu asin, nggak over seasoning. Jadi enak banget, lembut banget yang gitu notesnya dari gosi ayamnya. Terus sama tadi makan kikil. Oh iya, kikil gimana tuh? Kikilnya sih itu Enak benar-benar banget tuh. semua tekstur ada di situ. Ada yang agak crispy, ada crunchy, terus ada kayak chewy, a little bit chewy, terus ada yang melt in your mouth juga. Itu ada semua. Jadi biasanya gue kalau ke restoran Padang ini jarang banget beli kikil. Karena gue tim babat. Jarang banget beli kikil, pasti belinya babat. Nah, di sini gue akuin kikilnya gue bisa makan, enak. Biasanya kan kalau kikil tuh yang biasa, yang udah kalau gue makan. Kalau enggak chewy banget, atau enggak ya terlalu gelatin sweet gitu loh, jadi kayak berasa banget makan kayak agar-agar iya, gitu loh kayak. dengan. Nah itu gue kurang suka. Tapi kalau di sini Ini kayak gue suka, bisa makan karena semuanya itu ada. Sama dia punya si kuahnya juga, gulainya nggak terlalu kental lah ibaratnya. Terus nextnya itu ada sebenarnya ini yang di luar menu, tapi tadi gue pick untuk ngambil gue penasaran, cincang. Cincangnya itu bukan, yang gue suka adalah bukan cincang yang full akan lemak, tapi daging dan juga ada urat-uratannya. Jadi buat gue sih cincang kalau yang seperti itu yang gue harapkan, bukan yang terlalu banyak minyak. Cincang yang biasanya itu kan terlalu banyak lemak ya, jadi yang pasti terlalu greasy kalau yang biasa. Kalau ini enggak, jadi kayak apa ya, makannya kayak gulai daging sebenarnya, cuman dia punya kuah jelas lebih padat daripada, lebih kental daripada si kikil. Kalau kikil lebih nggak bening sih, maksudnya lebih nggak sekental si cincang lah. Oke, dari aku semangkanya manis. Ini dapat 2 potong by the way, mesti kita dapat puding srikaya ya kalau nggak salah ya. Iya, Cuman sebenarnya puding harusnya srikaya habis. dapetnya puding srikaya buat dessertnya, tapi lagi sold out. Kayaknya enak banget sih puding srikaya sih. Akhirnya diganti ke 2 Buah-buahan. potong, tapi it's okay karena refreshing banget buat mulut kan, Sama. jatuh juga kan. Refreshing buat mulut juga sih kayak gitu. Terus tadi aku makan si dendeng ya, karena aku tuh favorit banget dendeng dan rendang. Kalau nasi Padang aku cobain 2 dendengnya langsung, yang lambo sama yang batoko ya. Nah sebenarnya kalau yang batoko itu lebih basah ternyata daripada yang si lambo. Kalau yang lambo ini kayak lambok deh. Iya lambok, bukan lambok ya. Kalau yang si lambok ini tuh dia keringnya tuh yang kayak sampai berserat-serat gitu loh keringnya. Nah itu enak sih, enaknya tuh kayak gampang dipisahin satu sama lain, tapi agak PR ya bun kalau dimakan ya bun, pegel rahang sih. Tapi bumbunya aku lebih suka yang lambok. Bumbunya dibandingkan bumbu yang si batoko, itu yang lambok lebih kayak flavorful, lebih wangi gitu. Kalau yang si batoko mungkin karena kita udah makan pakai namanya nasi Padang pasti pakai sambal hijau gitu kan, dan ini sama-sama cabai hijau, jadi kayak agak yang ngeblend aja cabai hijaunya gitu. Cuman dari segi tekstur itu si batoko menang banyak sih, karena dia kan tipe dendeng yang basah gitu kan gitu. Tapi aku lebih suka yang si lambok nih, karena lamboknya jadi kayak makannya tuh lebih effort gitu, jadi tapi Pegel bukan banget sih. biasanya kan ya emang kalau misalnya itu pegel, tapi semakin dia dikunyah semakin ngeluarin ada flavor. rasa, iya Itu yang makanya gua suka. bumbunya tuh enak lambok tuh. Cuman ya itu mungkin kayak mungkin buat kalian yang udah bisa makan daging, udah kebiasa dengan ngunyah lama seperti itu fine gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian mau nyoba juga nggak masalah, cuma lebih lama sedikit maunya juga lebih baik untuk perut kita. Jadi ya it's okay, cobain aja, enak kok. But, sama apa namanya tadi nyobain, oh ya sama telur dadar. Ah ya. Telur dadarnya ternyata cukup asin kalau udah kebanyakan. Tadi gue pikir kan nggak terlalu asin, cuma kan asin juga ternyata. Mungkin di sini tengah kali. Asinnya lebih ke tengah kayaknya ya. Iya, karena kan yang ujung cuma kremes-kremesannya kan. Sebenarnya bahkan tadi yang tengah kremesan juga asin juga. Oh iya? Dia kayaknya lebih lebih ke tengah, jadi lebih banyak si garamnya mungkin ya. Iya. Cuman simple dia punya ini. Biasanya tuh kalau yang gue rasain dari telur dadar yang kayak gitu tuh biasanya berminyak sekali. Kalau ini nggak terlalu minyak.
maksudnya berminyak juga obviously, tapi Iya, tapi nggak nggak. sebet biasanya Iya, gitu. aku juga aman sih, nggak yang kayak ya nggak gitu sih. Tapi yang pasti cukup berat untuk telur dadarnya karena Betul. enak sebenarnya untuk ini makan, terus apa namanya, asin rasanya, cuman kayaknya tambah lada lebih enak sih gua rasa. Very good untuk telur dadarnya. Terus tadi ada si sayur ubi. Oh iya, sayur ubi. Mohon maaf saya nggak bisa makan. Padahal tuh favorite di sini. Tapi itu karena ada potongan pete sebenarnya. Jadi nggak gue habis nggak bisa juga. makan. Gua nggak habis juga. Ya, Itu gimana jadi ubinya? ubinya enak, asin cukup. Jadi mungkin gini ya, triknya kalau misalnya kalian nggak pesan, kita kan obviously ada nangka sama si singkong. Iya. Kalau nggak pakai itu, pakai si daun ubinya aja udah cukup sebenarnya. Oh. Jadi nggak pakai nangka sama si daun singkongnya, karena daun singkongnya juga kan bawa asin ya. Iya. Nah, kalau ini udah cukup asin, terus dia kayak tadi ada rasa sourishnya gitu. Enak, memang lebih ada kayak rasa gitu dari si kalau pakai daun ubi pakai nasi itu. Tapi jujur gue juga gak bisa banyak karena dari richness-nya si nangka sama si kayak kikil terus cincang itu udah cukup buat gue. Jadi kalau gue tambah ini kayaknya tambah daun ubi kayak too much kalau buat gue, makanya gue habisin. Tapi enak, masih bisa kemakan sama gue, masih bisa keterima. Cuman memang not really my favorite, jujur. Kalau aku mungkin sedikit nambahin yang buat daun singkong, saya kan udah nyebut daun singkong. Aku for the first time di nasi padang doyan daun singkongnya. Karena biasanya aku nggak doyan, kan rasanya kayak agak pahit gimana gitu kan. Nah kalau ini tuh kayak ada rasa Kayak ikan asin. asin manis gitu, jadi kayak aku doyan gitu makan. Kayak ikan Dan asin katanya- soalnya. Iya. Oh iya, pantas. Dan kali kamu bilang juga nangkanya lembut di sini ya. Jadi kayak cukup unik karena menu-menu yang kita udah bisa ketemu di tempat nasi padang, semua nasi padang kita pikir bakal biasa aja rasanya, tapi ternyata enak banget gitu di sini. Dan kalian perhatiin deh ambience-nya, ini bisa kayak lagi di restoran gimana gitu nggak sih? Kalau kita lagi makan nasi padang gitu loh, enak banget sih di sini sih. Jadi apa namanya? Yang gue bilang tadi, dari bumbu, dari rasa, taste, yang gue rasain dia nggak tahu sih ya apakah emang di Padang sebenarnya seperti ini. Tapi kok kayak sedikit nyerempet dia Sunda gitu. Nasinya pakai bakul. Biasanya kan diambil sendiri. Oh iya, sebenarnya kalau misalnya kalian mau diambil sendiri, itu bisa pesan nasi ramesnya. Nasi rames. Jadi nanti dia akan sendokin pas datang tuh udah lengkap semua, dan bahkan tuh ada kayak kentang baladonya gitu. Ya. Itu juga Kentang boleh hati tuh. kayaknya itu, kentang balado hati. Kayaknya tuh. Jadi good, seru banget, nice experience banget kita di Padang Merdeka Bintaro. Apa sih? Alamatnya kita nggak tahu ini di mana, ini Bintaro. Di seberang lupa aku. Apa sih ini Kebayoran Square? Oh iya, di seberang Kebayoran Square. Kebayoran. Enggak, ini Kebayoran Square ya, Enggak, seberang di seberang komplek. Enggak, Kebayoran Residence. Resident. Ya, deket Premier Bintaro, rumah sakit Premier Bintaro. Sama Bintaro Exchange pastinya. Nanti kita tulis aja di bawah lengkapnya. Yang pasti ada kopi. Enggak. Apa namanya? Boleh banget buat kalian coba makan ke sini. Gak harus yang di Bintaro, bisa juga di tempat lain. Iya, Biasanya banyak kita ada kok di Alsut, cabangnya. ada di Best Gading Serpong Plaza, juga, Best iya. Plaza. Jadi kalau kalian yang di Gading Serpong nggak usah jauh-jauh, sebenarnya bisa juga ke apa namanya di Gading Serpong. Sama juga tempatnya nggak beda jauh kayak begini ya. Bagi yang di Bintaro boleh banget ke sini, atau main ke Gading Serpong juga boleh, atau main ke Alsut juga boleh. Atau main ke tempat kita juga boleh loh. Nggak dong. Ya, jadi itu review kita di Padang Merdeka Bintaro. Yes. Mungkin harusnya Padang Merdeka yang lain sama lah ya. Ya, Hanya betul. thank you buat Kak Mutia. Mutia, thank Dia you. udah undang kita ke sini. Undang dia, bukan undang kita, undang dia. Undang dia ke sini. Jadi sekalian apa namanya? Bikin vlog. Bisa kita bisa nge-vlog di sini. Terus makanannya enak-enak banget semuanya. Thank you juga buat semua staff yang Cekatan banget tugas gak pada sih? dia cekatan banget, seru-seru banget Mas, orang-orangnya. ini Iya. langsung. Terus apa jago-jago banget skillnya, Iya. bawa piringnya. Agak ribet nih. Salah tangan. Terus ya cekatan banget, baik, sangat membantu banget. Thank you, sukses selalu, dan thank you juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian notifikasi pada saat kita upload video baru. Dan kata Gading Serpong, sign out, thanks for watching.